Baik, kita perhatikan di sini contoh 1. Tulislah dengan notasi sigma dari A 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, silakan bantu jawab ya. Di pertemuan pola bilangan ini juga sudah saya ajarkan. Jika di sini tertulis bedanya ini kan selalu tambah 1 nih. Ini tambah 1 dan seterusnya tambah 1 tambah 1. Maka di sini kita tuliskan saja untuk rumus UN-nya itu sama dengan 1N ataupun N gitu ya, karena selalu bedanya tambah 1. Jadi ketika kita substitusi U1 sama dengan 1, berarti sudah benar ya. Nah, jadi untuk menuliskan notasi sigmanya, notasi sigma di sini ini bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 itu sama dengan sigma dari serap pakai huruf I di sini, I sama dengan 1. Ini ada berapa suku? Ada 6 suku, batas atasnya berarti 6. Kalau di sini tertulis rumus UN-nya sama dengan N, maka kamu ganti huruf aja di sini karena ini mulai dari I ya. Kamu buat aja di sini huruf I karena di sini N, di sini I. Ya, begitulah untuk jawabannya. Untuk soal nomor 1B, ini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Sebenarnya prosesnya sama ya. Di sini kita lihat bedanya, ini tambah 1, tambah 1 dan seterusnya sama. Maka kita tuliskan saja di sini UN-nya itu sama dengan N karena 1N gitu ya. Tapi kita coba substitusi U1 sama dengan 1 gitu ya. Padahal di sini U1 sama dengan nilainya adalah 2. Berarti N-nya ditambah atau dikurang nilai berapa gitu agar menjadi 2. Jadi kan U1 sama dengan 1 tambah atau kurang. Ya, tambah tambah 1. Jadi kan ketika masuk N-nya 1, U1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Inilah rumus UN. Sudah, kita tuliskan aja ini 2 notasi sigma ya, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai berapa banyak sukunya, 1 2 3 4 5 6. Terus di sini 6. Ya, rumus suku ke N-nya tadi kan N tambah 1. Kalau pakai variabel I, buat aja I ditambah dengan 1. Ya, begitulah untuk jawaban nomor 1B. Untuk jawaban nomor 1C juga prosesnya sebenarnya sama. Di sini bedanya masih sama ya, tambah 1. Kemudian kita tuliskan ini UN ya, UN sama dengan, karena bedanya 1 kita tuliskan apa? Di sini ya N gitu ya. Coba masukkan N-nya 1, berarti U1 sama dengan 1. Ya, tapi padahal di sini nilai U1 ini sama dengan 0. Berarti 1 dikurang ditambah atau dikurang? Ya, dikurang dengan 1. Maka kita tuliskan notasi sigmanya 0 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 1 2 3 4 5 6 suku. Tulis 6 di sini. Nama rumus suku N-nya UN N kurang 1, ganti huruf I, berarti I kurang 1. Itulah pembahasan untuk contoh yang pertama. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Baik, di sini saya akan bahaskan contoh yang kedua. Masih menuliskan dengan notasi sigma ya, dari bentuk 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Ini seperti yang ada di buku paket ya. Di buku paket itu halaman 6 ya. Kalau kalian lihat nanti saya akan jelaskan kembali. Baik, untuk pengerjaannya sebenarnya kalau kita sudah tahu polanya maka akan lebih mudah ya. Oke, saya bantu jawab di sini. Ini
2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32, saya tulis dulu. Jadi bentuk 2 ini bisa saya buat menjadi 2, yang ini 2 pangkat 1 ditambah dengan yang 4 ini saya buat menjadi 2 pangkat 2. Yang 8 saya buat menjadi 2 pangkat 3. Dan 16 ini menjadi 2 pangkat 4. Kemudian 32 ini jadi 2 pangkat 5. Ya. Kita perhatikan di sini untuk setiap nama sukunya ya U1 jadi 2 pangkat 1, suku kedua U2 pangkat 2, suku ketiga 2 pangkat 3 ya. Berarti setiap nama sukunya di sini selalu 2 berpangkat nama suku. Berarti kalau mau kita tulis di sini UN, maka rumus suku N-nya menjadi 2 berpangkat dengan N. Ya. Jadi untuk bentuk dari 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8 ditambah dengan 16 ditambah dengan 32, bisa kita tuliskan notasi sigmanya menjadi sigma ya. Kalau tadi huruf J ya, I sekarang terganti jadi huruf J, nggak masalah. J sama dengan 1. Ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini 5 ya. Lihat rumus UN-nya, UN-nya 2 pangkat N. Jadi di sini dimulai dari huruf J, berarti di sini kita tulis saja 2 pangkat J. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Untuk contoh yang 2B, silakan bantu jawab di sini. Dengan memperhatikan contoh A sebenarnya mirip-mirip ya, ini 1, 2, 4, 8, 16. Sebenarnya 1 ini bisa kita tulis menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 0 gitu ya. Dan seterusnya 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Maka rumus suku N ya, coba kita perhatikan di sini, UN sama dengan, kalau kita perhatikan di sini ketika nama sukunya 1 ini jadi 0 ya, nama sukunya 2, suku kedua jadi ini 1, berarti nama sukunya suku pertama jadi 0, berarti 1 itu supaya jadi 0 dikurang 1, berarti tinggal kita buat di sini setiap suku berarti 2 berpangkat N-nya ya kan. Ketika U1 berarti ini jadi 0, berarti 1 diapakan supaya jadi 0, dikurang 1. Inilah nama suku N-nya. Maka notasi sigmanya kita tinggal tulis saja 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Ini sama dengan sigma J mulai dari 1 sampai dengan berapa suku ini? Ya, 5 suku, tulis di sini. Maka di sini lihat ini rumus suku N-nya 2 pangkat N kurang 1, tinggal ganti huruf saja menjadi 2 pangkat J kurang 1. Ya, kira-kira seperti itulah untuk jawaban contoh 2B. Contoh 2C sebenarnya sama saja. Ini yang 4 dimulai dari 2 pangkat 2, 8-nya 2 pangkat 3, dan seterusnya ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Kita tuliskan rumus suku N-nya, UN. Apa yang terjadi? Lihat di sini. UN ini suku pertama U1, berarti ini 1 ini berubah jadi 2. Berarti N-nya diapakan? Tambah 1. Ya, betul sekali, berarti ini 2 pangkat N-nya ditambah dengan 1. Maka untuk notasi sigmanya bisa kita tulis menjadi 4 ya, di sini 4 ditambah dengan 8 ditambah dengan 16 ditambah dengan 32 ditambah dengan 64. Ini notasi sigmanya menjadi ya, sigma J mulai dari 1 sampai dengan ada berapa suku? Ya, 5 suku di sini. Ya, lihat aja rumus sukunya 2 pangkat N tambah 1 menjadi, kita tulis ini 2 pangkat J tambah 1. Inilah pembahasan untuk contoh yang kedua.
Baik, di sini saya akan jelaskan untuk contoh yang ketiga. Untuk menuliskan notasi sigma dari 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Kalau kita perhatikan, satu ini bisa kita bentuk menjadi 1 berpangkat dengan berapa? 2. 4 ini bisa kita bentuk menjadi 2 berpangkat dengan 2. Kemudian 9 bisa kita bentuk menjadi 3 pangkat 2 dan seterusnya. 4 pangkat 2 dan 5 berpangkat dengan 2. Baik. Jadi kita lihat di sini polanya. Kalau nama sukunya suku pertama U1 berarti 1 pangkat 2, suku kedua 2 pangkat 2. Dan seterusnya semua kita perhatikan berpangkat dengan 2, maka untuk rumus suku ke n-nya bisa kita tulis UN. Ketika nama sukunya n, maka kita tulis saja berarti n berpangkat dengan 2. Jadi ketika kita menuliskan notasi sigmanya dari bentuk 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25, ini menjadi sama dengan sigma dari, kalau mau pakai huruf lain juga boleh, K sama dengan 1 sampai berapa suku ini? Sampai dengan 5. Tulis di sini UN sama dengan n kuadrat, ganti jadi huruf K, berarti K kuadrat saja. Kira-kira seperti itu ya. Baik, untuk contoh 3B, 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 tambah 125. Kita akan jawab 1827 ini ternyata kalau kita bentuk menjadi 1 berpangkat dengan 3 ya. Kemudian 2 pangkat 3, lalu 3 pangkat 3. Ini 4 pangkat 3 dan di sini 5 pangkat 3. Maka rumus suku PN-nya perhatikan sama seperti tadi, selalu berpangkat 3 ya setiap nama sukunya. Berarti kalau kita tuliskan UN di sini, maka nama sukunya menjadi n pangkat 3. Lalu kita tuliskan notasi sigmanya, maka notasi sigma dari 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 tambah 125, ini sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai berapa suku? Ada 5 suku. Maka kita ikuti rumusnya di sini, UN sama dengan n pangkat 3 menjadi K berpangkat dengan 3. Inilah pembahasan untuk contoh yang ketiga. Baik, di sini saya akan bahaskan untuk contoh yang keempat, masih menuliskan notasi sigma dari bentuk 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17. Ini sama seperti contoh yang ada di buku paket halaman 5 ya. Kalau kalian perhatikan di sana, saya akan bantu jawab ya. Di sini kita lihat untuk masing-masing beda barisan ini, 2 ke 5 ini selalu ditambah dengan 3 ya. Ini juga tambah 3 dan seterusnya ya. Maka kita tuliskan saja di sini rumus UN-nya seperti yang saya ajarkan kemarin. Ini tuliskan kalau bedanya 3, tuliskan 3N gitu ya. Lalu lihat suku pertamanya adalah 2. Kalau kita substitusi n-nya sama dengan 1 di sini, U1 sama dengan 3 kali 1 ya. Berarti nilainya 3. Agar menjadi 2, maka 3 diapakan? Ya, betul sekali, dikurangi dengan 1. Inilah rumus suku ke n-nya. Coba kita uji ya. Suku 1, 2, 3, 4, 5. Suku 5-nya 14, berarti U5, 3 kali 5, 15 kurang 1, 14. Berarti sudah benar. Ya, ini rumus suku n-nya. Maka untuk menuliskan notasi sigma dari 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17, ini menjadi sama dengan sigma dari ya. Kalau mau pakai huruf yang berbeda juga boleh, pakai huruf M boleh ya, sama dengan mulai dari 1 sampai dengan berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 suku. Tulis di sini 6. Karena rumus suku PN-nya 3N kurang 1, maka di sini kamu ganti huruf menjadi M ya. Berarti 3M kurang 1. Dan itulah jawabannya. Untuk contoh 4B, 4, 7, 10, 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Di sini maksudnya sebenarnya sama saja. Ini juga masih tambah 3. Tambah 3 dan seterusnya.
Maka untuk rumus suku ke n-nya kita tulis UN sama dengan 3n ya. 3n. Sini kita tuliskan 3n. Lalu substitusi. Coba U1-nya berarti 3 kali 1 3 ya. Sementara sini suku pertamanya 4. Agar menjadi 4 maka 3 tadi dia apakah? Tambah 1. Coba kita uji. 1, 2, 3, suku 4. Suku 4 berarti U4, 3 kali 4, 12 tambah 1, ya benar 13. Kalau sudah benar maka tinggal tulis saja notasi sigmanya menjadi 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Bisa dituliskan dalam bentuk notasi sigma sama dengan sigma ya. M boleh ya. Mulai dari 1 ada berapa suku? Ada 5 suku, tulis 5 saja di sini. Karena nama sukunya 3n tambah 1, karena mulai dari huruf M maka tulis 3n tambah 1. Inilah untuk jawaban contoh yang keempat. Baik, silakan menjawab untuk contoh yang kelima. Hitunglah sigma dari K sama dengan 1 sampai 6 K dikali dengan K kurang 1. Ya, kita akan hitung di sini. Caranya adalah sigma itu kan penjumlahan dari barisan bilangan ya. K-nya dimulai substitusi sama dengan 1 di sini. Berarti ini coba substitusi 1, berarti 1 tuliskan buka kurung ya. Di sini kan tulis K kurang 1, berarti ikuti 1 kurang 1 gitu ya. Ditambah dengan setelah 1 berarti 2 ya. Nah, tuliskan substitusi K sama dengan 2 berarti 2 dikali K dikurang 1, berarti masukkan K-nya berarti 2 dikurang 1 ya, begitu seterusnya. Substitusi 3 berarti 3 dikurang 1 ya. Lalu 4 dikurang 1, kemudian 5 kali 5 kurang 1. Terus sampai kapan, Sir? Lihat di sini batas atasnya 6 ya. Berarti substitusi K-nya sama dengan 6, harus sampai 6 di sini. Berarti ini masih kurang, tambahkan 6 dikali 6 dikurang 1. Udah selesai. Berarti kita hitung hasilnya sama dengan ini 1 kurang 1 ini 0 ya. Kali 1 berarti 0 ditambah dengan 2 kurang 1 kali 2 berarti 2. Seterusnya 6 ya. Ini 12. Seterusnya adalah ini 20 ya. Lalu ini 30 ya. Maka hasil dari sigma ini sama dengan 0 tambah 2 tambah 6 ini 8, 20 berarti 70. Inilah hasil akhirnya. Baik, untuk contoh 5B ini kita tuliskan di sini sigma dari n sama dengan 2 sampai 6 min 1 pangkat n kurang 1 ya. Kita tuliskan di sini. Ikuti, hati-hati di sini mulai dari 2 ya. N-nya sama dengan mulai dari 2. Nanti di sini harus 2 nantinya. Oke, kita tuliskan aja. Di sini negatif 1 ya. Negatif 1 berpangkat dengan n. N-nya 2. Berarti mulailah dari 2 kurang 1. Ya, begitu. Lalu kita lanjutkan, setelah n-nya 2 berarti 3 ya. Substitusi di sini negatif 1 berpangkat 3 kurang 1. Begitu seterusnya. Ini juga negatif 1 berpangkat 4 dikurang 1. Lalu negatif 1 berpangkat 5 kurang 1 ya. Oke, sampai dengan n-nya substitusi sama dengan 6. 1 berpangkat 6 kurang 1. Ini hasilnya sama dengan 2 kurang 1, 1 ya. Pangkatkan berarti ini negatif 1. Ini 2. Negatif 1 pangkat 2 plus 1 ya. Ini negatif 1 pangkat 3. Berarti negatif 1. Ini pangkat 4 ya. Berarti ini positif 1. Ini 1 pangkat 5 ya, teruskan negatif 1. Nilai akhirnya sama dengan ini 0. Hasil akhirnya adalah negatif
1. Inilah untuk pembahasan contoh yang kelima. Baik, di sini serahkan jawab untuk contoh yang keenam. Tulislah notasi sigma di bawah ini dalam bentuk jumlah lengkap. Bagian yang A, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5, K dikali K tambah 1. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi sama dengan K-nya substitusi 1 dikali dengan K lagi berarti 1 ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan setelah K-nya sama dengan 1 substitusi K-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Begitu seterusnya, ini 3 dikali 3 ditambah 1, lalu ditambah dengan 4 dikali 4 tambah 1, kemudian ditambah dengan 5 dikali 5 ditambah 1. Baik, kita lihat di sini hasilnya ini menjadi potong 1, 2 kali 1 berarti 2 ditambah dengan ini 6 ditambah dengan 4 kali 3 berarti 12 ditambah dengan 4 kali 5 20 ditambah dengan 5 kali 6 3. Nah, beginilah bentuk dari jumlah lengkap ya dari sigma. Baik, berikutnya untuk soal yang B, sigma J sama dengan 1 sampai dengan 4 J tambah 1 per J tambah 2. Kita akan jawab ya. Ini tuliskan menjadi J nya substitusi 1 berarti 1 ditambah dengan 1 per 1 ditambah dengan 2 ya. Tambah berikutnya adalah setelah 1 J nya substitusi 2 ya, 2 ditambah dengan 1 per 2 ditambah dengan 2. Setelah itu substitusi J nya 3 ya, 3 tambah 1 per 3 tambah 2. Berikutnya adalah substitusi 4 tambah 1 per 4 tambah 2. Jadi mendapatkan sini hasilnya menjadi ini 1 tambah 1 2 per 3 ya, ditambah dengan ini 3 per 4 ya, ditambah dengan 4 per 5 ditambah dengan 5 per 6. Baik, inilah untuk pembahasan contoh